Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi SSI dengan tema Bersukacitalah karena Tuhan. Dari bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah karena Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia telah lahir. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Bersukacitalah, bersoraklah, dan nyanyikan kidung indah. Marilah teduhkan diri dalam suatu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmatnya dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Kita sambut dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita bersama-sama kembali hadir untuk mengikuti ibadah Natal, baik kita yang di gereja maupun Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing. Selamat datang kepada saudara-saudara yang baru hadir, dipersilakan mengambil tempat duduk. Ibadah Natal ini ditahbiskan dalam nama Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing untuk ibadah Natal pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sambut dengan nyanyian jemaat, Kidung Pujian nomor 99, Gita Sorga Bergema. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus dilahirkan dari perawan Maria, Ia menjadi seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Biarlah kita terlahir kembali padanya dan bebas dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa, Engkau bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat. Sebab Engkau telah turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Namun demikian, di tengah berbagai persoalan kehidupan, kami lupa bahwa Engkau beserta dan ada di dekat kami. Ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan dosa membuat kami merasa Allah begitu jauh. Di dalam keyakinan kami akan kasih dan kebaikan-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Barulah kami oleh Roh Kudus, dan sucikanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kelahirannya kami rayakan saat ini. Ya Bapa, dengarlah seruan umat-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian jemaat NKB nomor 69 bait 1 dan 2. Yesus telah datang ke dunia cemar. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah, namanya
Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tenteram, Engkaulah temanku di malam kelam. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru diberikan bagi kita dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita menyambut dengan pujian perintah baru. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari ini Kau himpunkan kami kembali di rumah-Mu yang kudus dan di rumah kami masing-masing. Karena dalam situasi pandemi inilah tidak memungkinkan untuk kami dapat berkumpul secara seperti biasanya di gereja. Kami tetap harus mengikuti aturan pemerintah dalam menjaga kesehatan saudara, sahabat, dan sesama kami. Sehingga dalam ibadah Natal ini, inilah yang kami lakukan.
dalam rasa kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami. Namun di tengah situasi ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu ada menyertai kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan dengan teknologi yang ada tetap dapat bersekutu, beribadah, berhimpun kepadamu. Dan kami juga bersyukur di Natal ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bacaan kita melanjutkan dari bacaan di malam Natal. Kita melanjutkan perenungan kita dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan. Maka hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam ibadah malam Natal yang semalam sudah kita lakukan bersama, di awal kita diingatkan bahwa yang menjadi inti dari pusat ibadah Natal, pusat peristiwa Natal, itu adalah Sang Bayi Yesus Kristus yang lahir ke tengah-tengah dunia. Kita diingatkan kembali bahwa dalam kesederhanaannya ia lahir, bukan dalam kemewahannya. Kita diingatkan kembali bahwa pada saat momen itu ada, hadir di tengah-tengah dunia, tidak ada dekorasi yang indah dan megah, tetapi yang ada hanya kehangatan dan kesederhanaan di dalam peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat. Tentunya kita semakin menyadari bahwa Natal adalah peristiwa Allah yang turun ke dalam dunia dalam wujud Sang Anak. Ia lahir dan diberi nama Yesus. Dan tema Natal kita pun ia juga dinyatakan sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah bukan hanya sekedar ada, terasa, terlihat, tetapi Dia ada untuk menyertai kita senantiasa. Berita itu menjadi berita yang sungguh luar biasa, karena bayi yang dilahirkan itu bukan bayi biasa-biasa saja. Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kalau kita mengingat kembali bacaan-bacaan kita di masa-masa Advent, bagaimana Maria mencoba memahami maksud dan rencana Allah di dalam hidupnya. Ada seorang pendeta yang pernah berkata, untuk memahami rencana Allah, jangan banyak bertanya. Jalani saja, percaya saja bahwa Allah menyertai kehidupanmu.
Karena hanya dengan cara itulah kita yang manusia yang penuh keterbatasan ini akan mampu melihat apa maksud dan rencana Allah. Berbeda kalau kita terus-menerus memberontak, menolak, mencari kebenaran-kebenaran di dalamnya, mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga hati kita tidak sepenuhnya menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Maria memberikan contoh bagaimana ketika ia mendengar peristiwa itu akan terjadi melalui dirinya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ia mengikuti, ia menerima. Dan ketika betul anak itu lahir, Maria diam, menyimpan semua rahasia ilahi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, berita Natal yang disampaikan malaikat kepada para gembala juga menjadi pesan penting bahwa kabar baik, kabar sukacita itu diberikan kepada setiap orang. Bahkan juga kepada mereka yang dalam kehidupannya dipandang sebelah mata. Posisinya sulit. Pada saat itu para gembala seringkali diperlakukan dengan sangat tidak baik. Karena mereka dianggap hanya sebagai pekerja. Apalagi pekerjaannya langsung dengan hewan-hewan ternak. Bau ini mah. Sering kotor, panas-panasan, hujan-hujanan. Bahkan mereka harus bertaruh dengan kondisi kesehatan dan nyawa mereka. Ketika mereka harus menghadapi hewan-hewan buas yang mencoba menerkam hewan-hewan ternak peliharaan mereka. Mereka seringkali diabaikan hak-haknya, tapi diperas tanggung jawab dan kewajibannya. Sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkungan tersebut. Mereka butuh pekerjaan itu untuk melanjutkan hidup. Dan mereka harus bersedia menerima tindakan-tindakan ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan, kabar baik itu hadir kepada mereka. Disampaikan kepada mereka. Karenanya kemarin dalam perenungan kita, mereka bingung. Loh, kenapa kami? Kenapa harus saya? Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang gembala yang diperintahkan untuk menjaga ternak-ternak ini. Tapi kenapa berita itu disampaikan kepada saya, kepada kami? Bukan hanya karena jarak tempat mereka menggembalakan itu dekat dengan peristiwa kelahiran Yesus. Tapi juga karena Allah mau berpesan dalam kesaksian yang akan mereka nyatakan bahwa Allah memakai setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah mau mengabarkan bahwa anak yang akan lahir itu adalah seorang anak yang akan membawa kedamaian dan keadilan bagi setiap orang. Dan bersyukurlah kita karena peristiwa itu disambut dengan sukacita oleh para gembala. Mereka meresponnya dengan berkata, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Antusias. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan mereka menyambutnya dengan penuh rasa semangat untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak lagi berpikir dalam ketidakberdayaan mereka sebagai seorang gembala yang merasa tidak mampu dan tidak perlu berbuat apa-apa, tetapi justru peristiwa kabar baik itu membuat mereka berani keluar, berani untuk bersaksi, berani dan bersedia diri untuk dipakai oleh Allah, membawa kabar baik tersebut. Respon para gembala ini patut menjadi contoh bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Natal ini kan tiap tahun kita rayakan, betul ya? Bahkan mungkin tiap tahun kita punya baju baru. Tiap tahun kita punya sepatu baru. Atau bahkan tiap tahun pohon Natalnya juga baru. Dekorasinya baru. Tapi apakah kabar baik Natal itu menggugah hati kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan?
Apakah kita meresponnya dengan antusias, dengan sukacita, dan memiliki komitmen, iya aku mau bersaksi. Seperti para gembala-gembala yang sudah mendengar kabar baik itu, aku mau bersaksi bagi setiap orang bahwa Allah hadir untuk membawa kabar baik, membawa kedamaian, membawa keadilan bagi setiap orang. Allah hadir untuk membawa pengharapan bagi mereka yang kesulitan, bagi mereka yang berputus asa, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Situasi yang berat untuk kita semua hadapi. Tidak bisa kita berkata, dia enak, masih punya ini dan itu. Tidak. Kita semua mengalami pergolakan yang sama dalam situasi pandemi ini. Usaha kita, keluarga kita, pendidikan kita, masa depan kita. Yang mungkin di awal tahun kemarin, Januari 2020 kita sudah berencana mau ini dan itu, mau merangkai kisah ini dan itu. Tapi di Februari, peristiwa itu mulai mengguncang. Mungkin cuma sebentar, toh negara lain juga cuma sebentar menghadapinya. Tidak. Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sampai sekarang. Hendak menutup tahun kita masih diperhadapkan dengan situasi ini. Kehilangan saudara-saudara karena sakit COVID sudah bukan lagi hal yang baru kita temui. Protokol kesehatan yang kita lakukan setiap hari membuat kita harus terbiasa untuk menjalani hal yang baru seperti ini. Atau kadang-kadang mungkin kita jadi merasa asing sendiri ketika orang-orang di sekitar kita memakai sanitizer, memakai masker, tapi kita santai-santai saja. Kita jadi merasa asing. Dan akhirnya kita terbiasa untuk melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, jikalau sampai hari ini kita masih dapat berhimpun di gereja, baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, sadarkah kita bahwa ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita? Sadarkah kita bahwa kehadiran Allah sebagai Sang Immanuel itu betul-betul kita rasakan di dalam hidup kita? Perkembangan teknologi patut kita apresiasi karena inilah yang kemudian membuat jarak jauh semakin dekat. Kita tetap dapat berinteraksi dengan mereka meski dari rumah masing-masing. Hanya kadang-kadang yang terjadi online tapi yang kelihatan hanya namanya saja. Aktivitasnya nggak tahu ngapain. Kadang-kadang ketika kita rapat atau kita sedang melakukan interaksi secara online, atasnya aja yang rapi, gitu. Semoga nggak ada di antara kita yang begitu ya. Kalau di bawahnya nyantai. Sementara biasanya kalau ketemu klien atau ketemu orang-orang yang karena kita jumpai secara nyata, tidak virtual, dari atas ke bawah, wow, mantap tampilannya, rapi. Tapi kalau yang ini, cukuplah make up atau rambut tetap rapi, kemeja, baju, bawahnya sandal, celana pendek, dan sebagainya. Dan tidak lupa juga kadang-kadang terjadi, lupa videonya dimatiin, sudah beraktivitas. Nah lo ketahuan, celana pendek di bawahnya. Bapak Ibu, ternyata dalam situasi virtual saat ini pun kita juga dituntut untuk tetap menghargai orang lain dengan cara yang biasa. Tetap berpenampilan yang baik. Tetap mempersiapkan diri dengan baik ketika kita mau beribadah. Tetap mempersiapkan diri dengan baik ketika kita mau meeting. Karena virtual tidak seharusnya menghalangi kita dalam membatasi kesiapan kita untuk menghadapi atau menjumpai orang lain secara virtual. Seharusnya tetap itu dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal di tengah-tengah situasi pandemi ini sudah semestinya kita respon dengan
antusias, dengan sukacita. Karena menyadari bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dengan segala apa yang ada di dunia ini. Allah hadirkan melalui pemikiran-pemikiran tiap orang untuk menciptakan teknologi yang baik dan semakin baik, agar kita tetap dapat saling berdekatan dengan setiap orang. Maka firman Tuhan harusnya juga mengajar kita untuk terus membawa kabar baik bagi setiap orang. Untuk terus menghadirkan harapan di dalam diri setiap orang. Untuk terus menyatakan bahwa kedamaian itu Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa pengharapan itu dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kita. Situasi yang sulit saat ini tidak membendung kita untuk tetap berkarya. Tetapi situasi ini semakin menggerakkan kita, membuat kita antusias untuk terus berkarya dan mengasihi setiap orang. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena meski situasi sulit saat ini sekalipun, kami tetap dapat berinteraksi dengan setiap orang. Kami tetap dapat terhubung dengan setiap orang. Meski kadang kami menyadari Tuhan dalam situasi virtual ini membuat kami jadi abai atau bahkan kurang menghargai kehadiran setiap orang. Tapi firman-Mu pada saat ini ketika disampaikan kepada para gembala, dan para gembala itu menerima firman-Mu dengan antusias untuk terus memberikan kabar baik kepada setiap orang. Maka mampukan juga kami untuk terus membawa kabar baik bagi setiap orang. Bahwa kabar baik itu tidak terputus karena situasi yang sulit ini, tidak terbentur karena virtual yang harus kami jalani, tapi ini menjadi kesempatan untuk kami terus membagikan kabar sukacita bagi setiap orang. Mampukan kami Tuhan untuk terus berkarya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengasihi sesama kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Untuk setiap keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan hidup, kami berdoa agar mereka dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Dan dengan berita Natal yang menyejukkan dan menguatkan kami, Immanuel, Allah menyertai kami senantiasa. Mampukan setiap keluarga-keluarga untuk terus bangkit, untuk terus menjalani hari-hari mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena hanya dengan berjalan bersama Tuhan, mereka dikuatkan dan dimampukan untuk mengarungi hidup demi hidup. Kami juga bersyukur karena dalam situasi ini pun setiap gereja-gereja tetap dapat merayakan Natal meski secara terbatas dan virtual. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menghibur dan menguatkan kami. Dan ketika nanti kami pulang kembali ke rumah kami, kembali dalam aktivitas kami, kiranya firman-Mu tidak berlalu tapi tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani,
Terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan dan kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Pauk Citra Grand. Tidak heran ketika Tuhan mengatakan, sambutlah kerajaan surga seperti seorang anak kecil. Kita diingatkan juga untuk turut bersuka cita dalam menyambut kelahiran Kristus dan membawa kabar baik dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dan kita akan menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan melalui Kristus secara berbalas-balasan yang berkenan melalui Kristus Sang Immanuel yang berkenan tinggal di antara kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong tiap gereja untuk selalu memperbaharui diri seturut kehendak-Mu. Bagi bangsa kita Indonesia, di tengah-tengah pandemi ini, semoga Allah Bapa menguatkan bangsa kami, agar mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dan hidup kembali dalam tatanan yang baru. Bagi orang yang miskin, sakit, dan menderita, ya Bapa, semoga saudara kami ini dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan terutama hati yang penuh kasih untuk melayani dan berbagi.
Allah Bapa, kami percaya Engkau mengabulkan doa permohonan yang kami naikkan melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan. Dan bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang tertera dalam lembar warta jemaat. Amplop persembahan Natal. Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal 2020, disediakan amplop persembahan Natal bagi jemaat di gereja. Bagi jemaat di rumah, dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25. Pengumpulan amplop Natal dilaksanakan sampai dengan hari ini, tanggal 25 Desember 2020. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Di hari Natal ini, kita dipanggil untuk membawa persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah nas Alkitab dalam Amsal 3, ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita sanggup dengan nyanyian Sungguh Mulia ayat 1. Duka
dipersilakan berdiri menyanyikan bait yang kedua. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita merayakan Natal, kami ingin terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya hidup anak-Mu Yesus Kristus. Dengan tulus hati, kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami, kata dan perbuatan kami, serta harta dan hasil pertama dari setiap penghasilan kami untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dan meneguhkan hati kami untuk terus mengabdi dan mempertanggungjawabkan iman kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pembantu nyanyi, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Lurah Jatikarya, Babinsa, Babin Kaptipas, dan Satpol PP Kota Bekasi dalam PAM ibadah malam Natal dan ibadah perayaan Natal. Tuhan memberkati Tuhan, tugas Ibu dan Bapak. Pesan Natal PGI, jemaat dapat membaca pesan Natal PGI 2020 di lembar yang sudah disediakan dalam WA Group Jemaat. Kegiatan sosial Natal. Gereja Pok Citra Grand akan membagikan tanda kasih Natal kepada Yayasan Pelayanan Anak Kalvari dan Panti Jompo Yayasan Getsemani Beji Timur Depok. Dukungan dari jemaat masih ditunggu sampai dengan akhir hari ini tanggal 25 Desember 2020. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Umat Allah yang terkasih, kembalilah dengan sukacita karena Tuhan beserta kita. Kami kembali dengan penuh sukacita. Bawalah sukacita Natal pada keluarga dan sesama. Kami hendak mewartakannya dengan sukacita. Bersyukurlah senantiasa, sebab Yesus adalah Sang Immanuel. Terpujilah Kristus kini dan selama-lamanya. Kita menaikkan pujian, hai dunia, gembiralah.
telah memberikan sukacita dengan kehadirannya di tengah kita dan memberi kita damai-Nya. Tangan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kita. Matanya yang tak terbatas menilik dan mengawasi kita. Hikmat pengetahuan dari Tuhan selalu menjadi sumber berpikir, berkata, dan bertindak untuk kita. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah Natal kita selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.